Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sholat sebanyak 2 rakaat dan masih kurang 2 rakaat. Di salah satu dari 2 waktu sholat al-asyi atau waktu sejak matahari berada di tengah hingga sebelum tenggelam, yaitu waktu zuhur dan asar, beliau langsung salam. Kemudian beliau menuju tiang kayu di bagian depan masjid dan meletakkan tangannya di sana. Dalam jamaah sholat itu ada Abu Bakar dan Umar. Namun keduanya merasa segan mengatakan apapun kepada beliau. Jamaah keluar dengan segera dan mereka bertanya-tanya apakah sholat itu dikosor. Dalam jamaah itu ada seorang laki-laki yang dijuluki oleh Rasulullah SAW sebagai Dza'al Yadain. Ia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Anda lupa atau sholat itu memang dikosor?" Beliau bersabda, "Aku tidak lupa dan sholat itu tidak dikosor." Orang itu berkata lagi, "Tidak, Anda telah lupa." Maka Rasulullah SAW sholat 2 rakaat untuk menyempurnakan kekurangannya, kemudian salam. Beliau lalu takbir dan sujud seperti sujud dalam sholat atau dengan lebih lama, lalu mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Beliau lalu meletakkan kepalanya sambil takbir untuk sujud seperti biasa atau lebih lama, kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Hadis muttafaq alaih. Redaksinya mengikuti riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim disebutkan, itu adalah sholat asar. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa Rasulullah SAW bertanya, "Apakah Dza'al Yadain benar?" Lalu para sahabat membenarkannya dengan isyarat, "Ya," dengan anggukan. Hadis ini juga ada dalam kitab Syahih Bukhari dan Syahih Muslim, tetapi dengan redaksi hadis, mereka berkata, bukan dengan isyarat. Dalam riwayat Abu Dawud juga terdapat hadis, dan beliau tidak sujud sahwi sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkannya tentang hal itu. Penjelasan hadis ini sebagai berikut. Ketika Nabi menjelaskan hukum sujud sahwi, beliau menjelaskannya dengan perbuatan, yaitu dengan melakukan sujud sahwi ketika beliau lupa karena tidak memenuhi salah satu sunnah sholat. Lupanya Nabi bukan karena lalai kepada Tuhannya, melainkan untuk mensyariatkan suatu hukum kepada umatnya sehingga mereka bisa mengikutinya. Kesimpulan hadis. Pertama, berbicara dengan sengaja ketika sholat membatalkan sholat. Kedua, diperbolehkan melanjutkan sholat sesudah salam jika jarak antara salam dan ketika dia ingat itu belum begitu lama dan masih di dalam masjid. Menurut sebagian yang lain, selama wudunya belum batal. Ketiga, boleh terjadi lupa pada diri Rasulullah SAW sebagai ketentuan hukum bagi umatnya. Keempat, sujud sahwi dilakukan dengan 2 kali sujud dan tidak terhalang dengan terulangnya lupa di dalam sholat.